Di sini saya akan memaparkan visi dari Ketua Himatika ITB 2020-2021, yaitu Himatika ITB sebagai rumah inisiasi sentra karya kematematikaan. Nah, untuk mewujudkan visi ini ada beberapa misi. Yang pertama, menyediakan wadah pemenuhan kesejahteraan dan akademik anggota Himatika ITB. Yang kedua, menyediakan wadah pengembangan diri anggota Himatika ITB. Yang ketiga, membangun suasana berhimpun yang berasaskan kekeluargaan dan budaya apresiasi. Yang keempat, memantik dan mengembangkan potensi kematematikaan anggota Himatika ITB untuk menghasilkan karya. Dan yang kelima, membangun hubungan yang kuat dan bermanfaat dengan pihak luar Himatika ITB. Kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai bidang pengembangan dan wawasan keilmuan. Bidang ini memiliki tanggung jawab untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan keprofesian, sains akademik, dan kajian. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan anggota terkait keprofesian, sains akademik, juga kajian. Di bidang ini ada beberapa divisi. Yang pertama ada keprofesian, sains akademik, sama kajian. Nah, di divisi keprofesian ini, dia itu bertujuan untuk meningkatkan wawasan anggota Himatika terkait dengan keprofesian kematematikaan. Prokernya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Career Talk Series, Career Information Center, The Success Formula, sama Company Visit. Menurutku Company Visit itu yang paling menarik, soalnya di situ kita bisa mengunjungi company-company yang mungkin kita minati nanti. Terus di situ juga kita bisa mengenal lingkungan kerja itu seperti apa. Terus yang kedua, ada divisi sains dan akademik. Divisi ini tuh bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan akademik dari anggota Himatika dan menambah wawasan terkait kematematikaan kepada anggota. Terus prokernya itu ada beberapa juga. Yang pertama ada Increase Himatika Academy, Increase Mathematics Skill, terus ada Fun with Mathematics, sama Math Class. Menurut aku yang paling menarik itu adalah Increase Mathematics Skill. Kenapa? Soalnya di situ kita bisa nambah skill atau mengembangkan skill kita yang berkaitan dengan matematika yang mungkin aja bisa bermanfaat pas kita udah masuk dunia kerja nanti. Terus yang terakhir ada divisi kajian. Nah, divisi kajian ini bertanggung jawab untuk mengadakan kajian di Himatika. Prokernya juga ada beberapa. Yang pertama ada sayembara artikel mathematics. Terus ada kampanye bahan bacaan kajian, sama satu lagi Himatika Learning Club. Menurut aku yang paling menarik itu yang Himatika Learning Club. Kenapa? Kayak di situ tuh soalnya kita tuh kayak ngadain pertemuan gitu buat ngebahas satu topik, buat mengkaji satu topik gitu. Nah, abis itu hasilnya, rangkumannya itu dipublish dalam bentuk infografis. Menurut aku kayak itu menarik banget, soalnya kayak bisa menambah wawasan juga. Sekarang, aku akan menjelaskan mengenai badan pengurus di Himatika ITB bagian Research and Development, atau biasa disingkat dengan R&D. Bidang R&D ini bertujuan untuk membantu kamu menjadi lebih baik lagi versi diri kamu sendiri, bahkan bisa juga memberikan dampak yang baik kepada lingkungan sekitar kamu. Yang pertama, ada Creation and Innovation. Bagian ini umumnya membuat dan mengoordinasikan workshop, seminar, atau pelatihan. Selain itu, bidang ini juga membuat konten untuk disebarkan di media sosial seperti Himatika ITB Leaks, Archie, Our State of the Art Magazine. Yang kedua, ada research atau penelitian. Bagian ini mendorong kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa di Himpunan Matematika ITB, untuk mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Salah satu program kerjanya adalah Himatika Internal Analysis, membuat manajemen database. Ada juga Hermes Quest, membuat external analysis seperti isu-isu yang terjadi di dunia, tren yang ada saat ini, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pengembangan masyarakat atau community development. Program kerja di bagian ini adalah Community Mass Mentor, membuat konten di sosial media, seperti ada program TGIF, yaitu membuat donasi dalam bentuk makanan yang disalurkan melalui GoFood atau GrabFood bagi mereka yang membutuhkan. Di badan pengurus
Kesekjenan Himatika, ada Sekretaris Jenderal yang mempunyai program yaitu Himatika Pekan ini. Program ini bertujuan untuk memberitahukan kegiatan Himatika untuk minggu tersebut. Lalu ada sekretaris dengan salah satu programnya yaitu Celengan. Program ini untuk mengumpulkan arsip-arsip. Menurut saya hal ini penting karena dengan mengumpulkan arsip-arsip kita akan mengetahui tentang apa yang saja yang sudah terjadi selama periode tersebut, dan juga siapa tahu bahwa hal-hal yang terjadi itu merupakan suatu kegiatan yang penting yang akan diingat hingga ke depannya. Lalu ada bendahara juga yang mempunyai salah satu programnya yaitu Goceng Aja. Program ini untuk mengumpulkan uang kas sebesar Rp5.000 per bulan untuk setiap anggota Himatika. Lalu ada bagian sarana dan prasarana dengan salah satu program menariknya adalah Sarpras Mantap. Hal ini untuk mensosialisasikan SOP yang ada di Himatika. Lalu ada divisi terakhir yaitu media dan informasi. Media dan informasi ini memiliki salah satu program yang menarik yaitu Newsflash, yaitu mensosialisasikan atau memberitahukan informasi-informasi yang sudah dikumpulkan oleh bagian media dan informasi. Sekian. Sekarang kita lanjut ke Badan Pengurus Sumber Daya Anggota. Nah, untuk Badan Pengurus Sumber Daya Anggota ini memiliki tujuan untuk menjamin adanya pemerataan aktualisasi diri anggota di Himatika ITB, lalu menjamin pula adanya regenerasi anggota di Himatika ITB. Nah, untuk mendukung kedua tujuan itu dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi pengadaran yang pertama dengan tujuan terciptanya anggota Himatika ITB yang memiliki nilai-nilai untuk mendukung regenerasi anggota di Himatika ITB. Nah, untuk mendukung tujuan ini ada 3 proker. Nah, proker yang pertama adalah kaderisasi awal. Kaderisasi awal itu seperti yang saat ini bernama Fokus 2020, yaitu rangkaian kaderisasi awal untuk calon anggota Himatika yang baru. Lalu yang kedua ada namanya kaderisasi lanjut, yaitu penanaman nilai berbasis bentuk divisi untuk anggota Himatika ITB. Nah, lalu yang ketiga ada namanya evaluasi RUP, yaitu merupakan kajian untuk penyesuaian RUP sesuai kondisi yang aktual. Nah, untuk divisi yang kedua yaitu divisi MSDA. Divisi MSDA itu memiliki tujuan yaitu menjamin adanya pemerataan aktualisasi diri anggota Himatika ITB dalam segala kegiatan di Himatika ITB. Nah, untuk mendukung tujuan itu ada 5 proker. Yang pertama proker namanya Megabase. Nah, Megabase itu mengelola dan memperbarui data pribadi mengenai informasi anggota. Nah, lalu yang kedua namanya Masterpiece, yaitu merancang dan mengatur mengenai staffing dan magang. Lalu yang ketiga ada namanya Papau, yaitu merupakan pendataan mengenai kehadiran dan keaktifan anggota. Lalu yang keempat Origami, yang merupakan evaluasi tercapaian anggota. Nah, yang terakhir ada Stiker, yaitu Steering Committee dan Fit and Proper Test. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang eksternal. Bidang eksternal ini sendiri muncul dari misi kelima Himatika, yaitu membangun hubungan yang ketat dan bermanfaat dengan pihak luar Himatika ITB. Nah, di bidang eksternal ini ada 3 divisi di dalamnya, yaitu divisi ekstra kampus, divisi Hubalos atau hubungan dalam bidang dosen, dan divisi intra kampus. Nah, pertama-tama ada divisi ekstra kampus. Di divisi ekstra kampus ini sendiri bertujuan untuk menjadi penghubung antara Himatika dengan dunia luar. Pada divisi ekstra kampus ini ada beberapa proker di dalamnya. Di antaranya ialah traveling low budget ala mahasiswa, SN relationship, kabareka, dan temaneka. Traveling low budget ala mahasiswa merupakan sebuah program kunjungan ke kampus lain untuk studi banding dan tukar pendapat sama himpunan di kampus tersebut. Dan SN relationship merupakan sebuah program membangun hubungan yang erat dengan masa di kampus lain. Lalu ada program kabareka yang merupakan program yang memberikan info-info yang berasal dari luar kampus, seperti halnya lomba, webinar, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada Temaneka, yang merupakan program database yang menyimpan kontak dan data masa kampus lain yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, dari program-program kerja tersebut, yang paling aku sukai dan favoritkan ialah traveling low budget ala mahasiswa. Karena di program ini, selain kita bisa jalan-jalan, kita juga bisa saling bertukar pendapat dan pikiran dengan masa kampus lain, dan saling bertukar program yang bisa digunakan sebagai referensi untuk membangun Himatika menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, lalu di divisi yang kedua ada divisi Hubalos atau hubungan alumni dan dosen. Divisi Hubalos ini sendiri
bertujuan untuk menjadi penghubung antara masa himatika dengan para alumni dan dosen matematika. Nah, di divisi Hubalus ini ada beberapa proker. Di antaranya ialah Hubalus in Relationship, teman ADD, High Vol 2, dan Tebarkan. Hubalus in Relationship adalah sebuah program yang mewadahi para masa himpunan untuk berrelasi dengan dosen, terutama dengan menyediakan para kontak dosen. Lalu ada teman ADD yang merupakan program database yang menyimpan data para dosen dan alumni yang senantiasa diupdate jika ada perubahan atau tambahan. Lalu ada High Vol 2 yang merupakan sebuah program untuk mewadahi keingin-tahuan tentang dosen-dosen bagi yang kepo atau segala macamnya. Dan terakhir ada program Tebarkan atau Teruslah Berkarya Cerdaskan Anak Bangsa, yang merupakan sebuah program untuk memberikan apresiasi secara langsung pada dosen di hari guru. Nah, program kerja favorit aku di divisi ini ialah program Tebarkan. Kenapa? Karena di program ini kita bisa langsung memberikan sesuatu hal yang setidaknya bermanfaat dan bukti langsung atas rasa terima kasih kita kepada dosen setelah mengajar dan membimbing kita selama ini. Lalu terakhir di divisi yang ketiga ada divisi intrakampus. Divisi intrakampus ini sendiri menjadi penghubung antara masa kampus dengan organisasi lain di dalam kampus seperti halnya unit, kabinet, HMJ, dan lain sebagainya. Ada beberapa program di divisi ini, yaitu Inter Relationship, Kabarinka, Himatika Hadir, dan FIPA Gathering. NKN Relationship sendiri merupakan sebuah program yang tujuan untuk menjaga hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang berada di dalam ITB. Lalu ada Kabarinka, yang merupakan sebuah proker yang memberikan informasi-informasi yang berasal dari dalam kampus yang sekiranya mahasiswa para masa himatika tidak tahu banyak. Lalu ada Himatika Hadir yang merupakan sebuah program kerja yang memberikan perwakilan-perwakilannya ke acara-acara yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain di dalam kampus ITB. Dan yang terakhir ada FIPA Gathering yang merupakan suatu program kegiatan yang diadakan bersama dengan Amiska, Himastron, dan juga Himavi yang bertujuan untuk saling mengakrabkan diri satu sama lain. Nah, di divisi ini program yang menjadi favorit aku ialah FIPA Gathering, karena di sini kita bisa seru-seruan bersama masa FIPA lain untuk lebih saling mendekatkan diri antar sesama masa FIPA. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bidang internal di BP Himatika ITB. Bidang internal ini memiliki tujuan untuk membantu mewujudkan misi ke-1 sampai misi ke-3 dari Ketua Himpunan Himatika ITB yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Bidang internal ini memiliki 3 divisi. Divisi pertama adalah divisi kekeluargaan. Divisi kekeluargaan ini memiliki tugas untuk mempererat hubungan antara sesama anggota Himatika ITB. Divisi kekeluargaan ini memiliki 6 program kerja, yaitu Susu Meriah, Seru-seru sama Himatika, Parada Wisuda Himatika ITB, Dias Himatika ITB, Malam Pertemanan Himatika, dan juga Super Makrab. Menurut saya yang paling menarik adalah Super Makrab, karena dalam program kerja ini sesama anggota Himatika ITB dapat berkumpul bersama, bersenang-senang bersama, juga mempererat hubungan antara satu angkatan maupun angkatan yang satu dengan angkatan lainnya. Divisi yang kedua adalah divisi minat dan bakat. Divisi ini mengurusi keahlian ataupun minat dan bakat dari anggota Himatika ITB di bidang lain. Divisi minat dan bakat ini memiliki 2 program kerja, yaitu Himatika Training Session dan juga Himatika Talent Show. Menurut saya, program kerja yang paling menarik dari divisi minat dan bakat ini adalah Himatika Talent Show, karena program kerja ini dapat menjadi wadah bagi anggota Himatika ITB untuk menyalurkan bakatnya, menampilkan bakatnya, dan juga dapat menjadi wadah untuk menikmati bakat dari anggota Himatika ITB yang lain. Divisi ketiga adalah divisi kesejahteraan anggota.
Divisi ini mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan finansial, akademik, juga sosial dari anggota Himatika ITB. Divisi kesejahteraan anggota ini memiliki 2 program kerja, yaitu beasiswa Himatika ITB dan juga Himaticare. Menurut saya, program kerja yang paling menarik adalah Himaticare, karena dalam program kerja ini seluruh anggota Himatika ITB diperhatikan dalam kondisinya selama perkuliahan di ITB, baik itu kondisi mental maupun akademisnya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Badan Perwakilan Anggota Himatika ITB atau biasa kita singkat dengan BPA. Menurut ADART Himatika bab 4 pasal 7 ayat 3, BPA adalah lembaga perwakilan anggota Himatika ITB yang bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Tugas-tugas BPA ada 4, antara lain yang pertama adalah aspirasi. Aspirasi di sini berarti BPA merupakan wadah untuk menampung berbagai kritik serta saran-saran dari anggota Himatika ITB yang nantinya akan disampaikan ke badan pengurus serta masa Himatika lainnya. Lalu tugas kedua merupakan pengawasan. Pengawasan di sini berarti BPA merupakan pihak yang mengawasi berjalannya proker serta kinerja para badan pengurus dan juga berhak untuk memberi saran apabila terjadi gangguan atau halangan pada keberjalanan proker BP. Lalu tugas BPA yang ketiga adalah audit. Jadi setiap 2 bulan sekali BPA bertugas untuk mengaudit laporan keuangan yang mereka dapatkan dari bendahara Himatika ITB. Lalu tugas terakhir, tugas keempat merupakan pemira. Pemira sendiri kan bertujuan untuk memilih ketua himpunan ya. Jadi di sini BPA tugasnya adalah untuk memulai serta mengawasi keberjalanan permira. Selain itu BPA juga ikut merekrut serta mengawasi kinerja para panitia permira. Aku akan melanjutkan penjelasan kali ini tentang MCF. MCF itu singkatan dari Mathematical Challenge Festival. Apa sih MCF ini? MCF adalah sebuah acara di Himatika yang bekerja sama dengan prodi matematika untuk memperkenalkan matematika ke dunia luar. Nah, idenya tuh terinspirasi dari COMAP. COMAP tuh semacam badan yang namanya Consortium for Mathematics and its Application. Nah, sebenarnya MCF ini udah ada dari 2002. Nah, terus dari 2002 ini tuh MCF diadainnya 2 tahun sekali gitu. Karena kayak ngadain lomba permodelan gitu Nah, tapi setiap 2 tahun sekali tuh jalan terus. Sampai pada akhirnya pas kan dari 2002 berarti yang 2004, 2006, 2008 kan kelipatan genap kan. Sampai akhirnya pas 2018 tuh MCF semacam dipuji gitu, diapresiasi sama Menteri Keuangan. Terus di challenge, tahun depan kalian bisa nggak ngadain MCF lagi? Akhirnya Himatika menyanggupi untuk ngadain MCF di tahun 2019. Nah, terbitlah itu makanya ada MCF tahun lalu dan syukur-syukur tahun ini 2020 akan diadakan MCF lagi. Nah, tujuan dan visi misi MCF tuh berbeda-beda setiap tahun tergantung dari ketuanya. Tapi tujuan visi misi yang utamanya tuh pokoknya ingin membawa dan mengenalkan matematika ke dunia luar. Nih sebagai contoh aja 2019 tujuannya MCF tuh ingin mengadakan acara yang ingin memperkenalkan matematika secara lebih menarik, mengembangkan potensi dan daya saing anak bangsa untuk dapat berkompetensi secara multinasional, dan sebagai media pembelajaran bagi para anggota Himatika ITB. Nah, buat visinya, MCF sebagai media penambah wawasan masyarakat mengenai matematika sebagai wadah penambah karakter di Himatika ITB, dan misinya membuat mata acara edukatif yang non-profit, mengadakan lomba permodelan, dan membantu suasana kerja secara profesional, memang berdasarkan asas kekeluargaan. Itu contoh doang kayak tahun 2019, ntar 2020 tuh pasti punya tujuan dan visi misi yang berbeda, tapi bakal mengacu mirip-mirip kayak gitu. Nah, MCF nih itu kegiatannya ngapain aja sih? Selain lomba tuh juga dia kadang ngadain
pameran karya, gala dinner, workshop, seminar nasional gitu-gitu. Pokoknya intinya mengenalkan matematika ke dunia luar gitu deh. Nah, kalau lomba-lombanya sendiri, dia ngadain semacam lomba olimpiade, data science, terus ada lomba poster. Sekian penjelasan dari aku untuk mengenai MCF. Saya akan membahas salah satu dari Badan Semi Otonom Himatika ITB. Kali ini saya akan membahas tentang Medco. Medco adalah salah satu badan semi otonom di Himatika yang memproduksi buku-buku kumpulan latihan soal mata kuliah prodi matematika. Tujuan dari adanya Medco yaitu satu, untuk membantu mahasiswa yang mendapat mata kuliah prodi matematika. Dan yang kedua, mempublikasikan karya Himatika dalam bidang keilmuan. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan bagi Himatika ITB. Dan yang terakhir, sebagai wadah pengembangan minat dan bakat. Pada awalnya, Medco lahir sebagai salah satu program kerja dari Divisi Sains dan Akademik Himatika ITB pada tahun 2009. Lalu, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017, Medco ganti status sebagai salah satu dari BSO Himatika ITB. Dan kali ini saya akan membahas tentang business models dari Medco. Yang pertama ada value propositions, yaitu seri buku Medco yang terpercaya, ringkas, dan kompeten. Lalu yang kedua ada key activities atau aktivitas yang menjadi kunci utama dalam Medco, yaitu penyempurnaan konten buku yang dilakukan secara berkala. Lalu yang ketiga ada key resources atau sumber daya penting yang menunjang kualitas dari Medco, yaitu ada anggota Medco, modal produksi, dan kumpulan-kumpulan soal. Lalu yang keempat ada key partners atau kerjasama dengan beberapa pihak utama, yaitu Himatika ITB dan ITB United. Lalu yang kelima ada customer relationships atau cara gimana biar untuk kita tetap bisa berhubungan dengan para customer, yaitu melalui media sosial seperti Line dan Instagram atau melalui feedback. Lalu yang ke-6 ada channels atau saluran di mana kita menyalurkan atau menyampaikan Medco kepada para konsumen. Yang pertama ada melalui official account Line dan Instagram. Lalu yang kedua, kita juga ada menjual buku-buku Medco di Tokopedia. Dan yang ketiga, ada melalui PJ tiap fakultas yang bertugas dalam menyampaikan informasi mengenai pre-order, pemesanan, dan pengambilan buku Medco. Lalu yang ketujuh, ada customer segments atau orang-orang yang menjadi target dari penjualan Medco, yaitu mahasiswa baru ITB dan mahasiswa jurusan yang mendapat mata kuliah matriks dan ruang vektor atau statistika dasar. Lalu selanjutnya ada cost structure, yaitu ada produksi buku, keperluan penjualan, dan kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir ada revenue streams atau sumber pendapatan dalam Medco, yaitu melalui penjualan buku-buku Medco. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Fourier Media. Berbeda dengan Medco, orientasi dari Fourier ini tidak ke arah laba atau keuntungan, melainkan untuk memberikan informasi-informasi yang bersifat edukasi. Nah, bagian dari Fourier ini sendiri itu ada berupa trivia-trivia atau kuis yang mereka adakan, dan juga artikel-artikel tentang matematika khususnya di Instagram ataupun di Medium, kemudian podcast di Spotify, majalah, dan juga program mereka yang terbaru adalah community service, di mana kita melakukan pengabdian masyarakat kepada anak-anak yang kurang mampu khususnya di tingkat sekolah dasar. Nah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan Fourier ini sendiri itu seperti memantau perkembangan dari website mereka serta platform-platform yang mereka gunakan. Kemudian memberikan konten-konten yang bersifat edukatif. Nah, yang bersumber dari talenta-talenta yang ada, kemudian financial resource serta platform sosial media yang mereka gunakan. Nah, kemudian sumber pendapatan dari Fourier itu sendiri adalah pendanaan dari Himatika, sponsor, dan juga merchandise serta barang-barang yang ada di
Fourier staff. Cara mereka untuk tetap keep in touch dengan customer itu biasanya melalui email dan juga melalui survei yang diadakan. Selain itu, mereka juga berpartisipasi untuk mengenalkan Fourier itu sendiri melalui event-event yang ada di universitas, kemudian melalui survei dan juga melalui webinar atau pelatihan-pelatihan yang diadakan. Nah, customer segment dari Fourier sendiri itu lebih ke arah mahasiswa di universitas, siswa-siswa tingkat SMA ataupun di bawah-bawahnya, dan juga orang-orang yang emang memiliki antusias di bidang STEM. Nah, Fourier ini juga bekerja sama dengan beberapa partner seperti Himatika ITB itu sendiri dalam rangka untuk human resource, logistik, dan juga network. Kemudian ada dengan Matematika ITB khususnya dalam hal consulting, kemudian training dan juga network. Kemudian ada juga IBC, kemudian BSO, badan yang menaungi Fourier Media itu sendiri. Kemudian ada dari perusahaan-perusahaan financial dan teknologi yang memberikan pendanaan kepada Fourier Media serta sumber daya yang mungkin akan bermanfaat. Berikutnya, saya akan menjelaskan bisnis model dari ITB United. Orientasi dari ITB United ini sama seperti Matko, yaitu lebih ke arah pencarian keuntungan atau laba. Nah, produk-produk yang dijual itu adalah produk-produk apparel yang berkualitas dan memang sedang diminati oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di ITB. Kegiatan dari ITB United ini melakukan research terhadap desain apa yang kira-kira sedang diminati dan paling laku di kalangan mahasiswa. Nah, dengan bersumber dari para staf yang bekerja dan juga modal bisnis yang sudah ada dari periode-periode sebelumnya. Nah, cara ITB United untuk tetap keep in touch dengan customer itu adalah melalui sosial media dan juga link yang meminta feedback dari para customer untuk bahan evaluasi ke ITB United itu sendiri. Nah, dan juga pendapatan mereka itu bersumber dari penjualan produk mereka sendiri, di mana penjualannya ini menargetkan customer itu ke kelompok seperti mahasiswa ITB, dosen-dosen ITB, kemudian alumni dan juga orang tua atau wali mahasiswa-mahasiswa di ITB. Beberapa cost structure dari ITB United ini adalah seperti memproduksi barang, kemudian mereka juga melakukan packaging dan juga beberapa kali mengadakan promosi-promosi terhadap produk-produk yang ada di ITB United. Selain itu, ITB United ini juga tidak bekerja sendiri. ITB United bekerja sama dengan beberapa partner seperti Himatika ITB, Matko, dan juga Fourier.